Mohon maaf sebelumnya dan salam kenal buat semuanya, terutama buat yang belum kenal ya. Karena ini mungkin perdana saya ngisi di CryptoBot. Kemarin-kemarin awalnya itu dikasihkan ke saya, tapi karena berbenturan jadinya dipindah lagi ke Mas Aris. Untuk tema malam ini sama Pak ownernya disuruh edukasi tentang single trade. Mungkin jarang yang pakai single trade. Rata-rata itu sukanya yang multi, pengennya itu yang cepat profit, tapi tidak mau ketika cepat loss. Mungkin saya langsung buka saja botnya. Pertama seperti biasa bikin akun dulu. Malam Sabtu. Saya depo dulu 1000 saja ya. Ini untuk pembelajaran, bukan untuk jadi profit. Mungkin semuanya sudah tahu ya tentang apa fungsi dari Excel ini. Bagi yang belum tahu mungkin bisa langsung ditanyakan nanti. Untuk kesempatan ini mau yang berapa, nanti saya langsung praktekkan, langsung saya jelaskan. Mungkin ada yang mau request kesempatan berapa? Kalau tidak mau ya saya kasih di atas lah. Kasih 46 saja. Mungkin segini cukup ya. Presentase kerugian 33%. Apa enggak kebanyakan? Kalau di single ini enggak kebanyakan. Karena single itu batasannya dengan level. Kalau tidak seperti multi, kalau multi bisa terjadi loss maksimal dalam satu pernyataan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Saya praktekkan single yang murni saja.
Saya jalankan dulu sebentar kayak apa mainnya. Saya stop jika untung. Mungkin Anda pertanyaan cuma sampai sini dulu. Ini settingan single trade murni tanpa campuran atau pakai multi win atau small entry. Di sini cuma memakai multiplayer loss saja. Kalau single, kelipatan modalnya ada di multiplayer, juga levelnya. Kalau multi, kelipatan modalnya di sini, tidak ada tempatnya level. Karena kebalikannya, kalau single, tempat level ada, tapi tempatnya maksimal modal itu tidak ada. Di sini walaupun dinolkan itu atau diperbanyak itu sama saja. Karena batasannya tetap ada di level. Kalau multi itu batasannya ada di maksimal modal. Juga kelipatan modalnya ada di sini. Sudah cukup jelas ya. Kalau ada yang belum mengerti, langsung ya. Ya, Pak. Halo. Ini settingan single murni. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pindah ke kombinasi. Sekarang saya kombinasikan dari small entry dulu atau small trade setting. Kalau di versi Pro-nya small trade setting. Di sini small entry setting. Small entry itu apa? Small entry itu tembakan kecil. Artinya loss small entry ini untuk menambah level atau kekuatan modal. Artinya untuk pembuangan. Yang asalnya cuma kuat sampai 12 level, ketika dipadukan dengan small entry itu bisa menambah dari 12 level, tergantung di small entry-nya itu mau diisi berapa. Langsung saya contohkan saja. Settingannya di small entry saya bagi 100. Modal awal 0.08. Di sini kalau dibagi 100 berarti kosongnya tambah 2, 8. Maksimal modal kosongkan. Sama-sama single. Kesempatannya harus sama ya. Kalau tidak sama berarti fungsi dari small entry itu tidak berguna. Kalau kesempatannya beda berarti ketika pindah ke base trade di sini dari small entry loncat ke base trade, kalau kesempatannya tidak sama itu fungsinya sudah bukan small entry lagi, tapi sudah lain gerbong. Kalau seumpama di sini 50 di small entry-nya, ketika di sini sudah tercapai loss berapa percobaan, ketika pindah ke base trade itu sudah lain gerbong karena beda kesempatan. Jadi yang pertama itu kesempatannya harus sama. Untuk lipat modal di sini tidak fungsi juga, sama halnya yang di atas. Sama-sama tidak fungsi kalau jumlah TRX ini dijadikan 1. Sekarang jumlah percobaannya. Kalau kesempatan 46, kalau sampai dikasih 5, itu sulit untuk pindah ke base trade. Karena bila diisi 5, ini akan
di pernyataan itu akan keluar nunggu sampai 5 kali loss berturut-turut baru pindah ke Bistrit. Jadi kalau kesempatan 46 cukup 2 atau 3, 2 saja. Oh maaf, di sini ternyata juga hendak bisa dikosongkan ya, kudu diisi banyak. Itu baru bisa. Tidak boleh pakai 0, artinya harus diisi. Halo bro, dari mana bro? Dari mana bro? Bro, sehat ya bro? Dari mana bro? Jauh, Tangerang. Oh, ada tengah apa? Tuh. Ya. Maaf, yang rame tolong di mute dulu. Ini ya, ini small entry. Karena tadi di sini jumlah percobaannya diisi 2, berarti dia nunggu loss 2 kali berturut baru pindah ke Bistrit atau settingan aslinya di sini. Yang pertama win loss lalu win. Ini baru berfungsi atau pindah ke Bistrit karena sudah 2 kali loss beruntun. Di sini langsung profit, maka setelah di Bistritnya profit, dia akan balik lagi ke small entry. Kalau misal di sini loss, saya nunggu loss aja ya, saya start lagi sampai Bistritnya loss. Bukan cuma small entry saja yang loss. Saya nunggu Bistritnya loss. Nah ini. Ini ya, small entry 2 loss pindah ke Bistrit atau ini settingan aslinya. Karena di sini juga loss, maka kelipatan modal di sini aktif, yaitu aktif di multiplayer loss 100%. Jadi 0.08 jadi 0.16. 100% ngemarti. Yang dimarti itu modal awalnya, bukan saldo utama. Ketika sudah profit, dia akan kembali ke small entry. Itu single, perpaduan single dengan small entry. Berarti yang asalnya di sini 12 level, karena di small entry diisi 2, ini sama halnya sampai 14 level. Sampai di sini. Cuma tetap saja yang diresikukan cuma 33%, walaupun level nambah 2. Karena di small entry-nya ini untuk pembuangan atau menambah kekuatan modal dan level. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin masih bingung ya. Karena tidak pernah main single. Karena biasanya itu main multi-multi. Jarang sekali yang suka main multi. Karena multi itu single itu kelamaan profit 3%. Itu ya. Small entry mungkin sudah paham. Sekarang saya pindah lagi. Saya kombinasikan dengan multiplayer win. Di sini saya
nggak pakai dulu, nggak aktifkan dulu small entry-nya. Sekarang saya padukan dengan multiplayer win. Kesempatan 46 saya aktifkan multiplayer win. 10% 2 saja. Saya start lagi. Ini tanpa small entry tapi pakai multi win. Nah, masuk bentar. Tunggu 2 kali win. Nah, ini. Dulu. Kamu di mana, Dang? Kamu masuk. Terus kemana? Tungguin, Dang. Kamu belum lantai 2. Ini ya. Kalau win ini dilipat, tetap dilipat tuh, tapi cuma 10%. 2 kali pernyataan. Kalau sudah tercapai maka modal awal akan kembali ke 0.08. Di sini 0.08. Nah win maka dilipat cuma 10%. Jadi 0.088. Sudah tercapai multi winnya, dia ngeriset ke tembakan di awal 0.08 lagi. Itu fungsinya multiplayer win. Jangan banyak-banyak, kalau cuma kesempatannya 46. Bisa dikondisikan lah kalau biasa main single. Tapi rasanya jarang ya yang main single. Karena profitnya lama untuk mendapatkan 3%. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya ganti lagi ya. Ini mau dikombinasikan dengan apa lagi ya? Mungkin sekarang dibalik. Small entry saya pakai lagi. Oh ya, ini saya jelaskan tentang multi target. Lupa. Sekarang saya jelaskan multi target. Ini tentang kelipatan modalnya ada di sini. Multi target. Cuma targetnya ini berapa? Sampai mendapatkan targetnya berapa doge. Jangan sampai besar-besar ya, takut tidak kuat. Jadi di pernyataan itu kalau profitnya belum mencapai target, maka dia akan tetap ngelipat 100%. Misal saya ngambil 0.2 doge saja. Di set. Ini contoh multi target. Nah, ini tadi langsung profit lebih dari 0.2 doge. Makanya di sini langsung reset.
maka di sini langsung reset dari tembakan awal. Di sini karena di sini profitnya cuma 0,08, jadi dia tetap memarti 100%. Di sini sampai totalnya itu sesuai target, yaitu 0,2 doge. Seumpama loss kalau pas win tapi profitnya belum mencapai 0,2 doge, maka dia tetap akan ngemarti 100% sampai profitnya itu totalnya 0,2 di sini. Di sini sudah dipakai semua tentang single trade. Mungkin ada pertanyaan. Di sini sudah saya kombinasikan semua, small entry dengan single, multiplayer win juga multi target. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin sudah paham semua atau tidak suka main single. Gitu. Mas Ustadz, itu multi target tadi bagaimana caranya? Ini pada malu-malu tanya ini. Tadi kan tanya teman yang lain bingung. Iya Pak, ini Pak. Bukannya malu Pak, tapi nggak ngerti. Multi target. Di sini seperti dipertanyakan ini, dia loss ketika tembakan 2.5 modal awalnya dia profit, ini sudah lebih. Langsung lihat di Excelnya, ketika tembakan modal awal sudah terjadi di 2.5 di sini. Ini. Tembakan 2.5 dia profitnya 0.5. Jadi dia akan ngeriset. Karena targetnya yang ditargetkan cuma 0.2 doge di sini, Pak. Sebelum profitnya itu mendapatkan 0.2 doge, dia tetap akan ngemarti 100%. Sebagaimana yang ada di robotnya ini. Multi target. Di sini kelipatannya 100%. Modal awalnya dilipat 100% sampai profit totalnya itu mendapatkan 0.2 doge. Kalau seumpama profit di sini, dia tidak akan reset, tapi tetap ngemarti lagi. Seakan-akan loss. Kayak loss, kalau loss sama, tetap dilipat 100%. Makanya di sini kalau multi target sudah dicentang, maka yang dua ini sudah tidak aktif. Sudah tergantikan di multi target. Ketika di sini dicentang, yang dua langsung hilang. Kalau cuma modal 1.000 jangan sampai besar-besar ya. Ya kayaknya ini kecil. Tapi kalau sampai loss dalam, itu martinya atau modalnya itu tidak kuat untuk dimarti lagi. Kalau masalah main multi target, ini Mas Herek ya, dia yang biasa main ini. Bukan cuma di single, tapi di multi pun dia main multi target. Begitu Pak. Jadi itu multi target itu maupun dia ngeloss ataupun win dia tetap memarti ya? Iya, tetap ngemarti Pak sebelum target tercapai Pak. Sumpama di sini diisi 2 doge. Jadi ketika dia profit, kalau profitnya itu belum mencapai 2 doge, dia tetap akan ngemarti Pak. Sampai dia mendapatkan 2 doge, baru dia modal awalnya akan ngeriset.
ngemarti lagi 100 sampai mendapatkan 2 doge, dia reset lagi gitu Pak. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nggak ngerti mungkin ya kalau masalah main single ini. Enaknya di single itu 1 kali win dia recovery. Kalau main murni ya. Seperti di sini. 1 kali win dia akan reset. Profitnya itu sudah loss yang sebelumnya itu sudah terrecovery. 1 kali profit dia recovery. Semisal ini sumpama sudah memasuki level ke-8, dari level 1 sampai level 7 dia loss, tetapi ke level 8 dia profit. Profitnya ketika modal awal sudah mendapat 10 doge, profitnya 22,2. Tapi ini totalnya ya. Profit aslinya 1,8 doge. Di pernyataan besar 22, tapi dua-duanya ini kan untuk menutupi loss yang sebelumnya. Dari level 1 sampai level 7 itu lossnya total 20,4 doge. Jadi di 22,2 dikurangi 20,4 itu bersihnya 1,8 doge. 1 kali profit pokoknya langsung recovery beserta profitnya. Enaknya di single itu juga tidak tidak deg-degan. Kalau tembakannya 1, ketika loss ya 1. Ini loss total ya. Kenapa di sini beda? Di sini nembak 2, di sini lossnya 5. Ini totalnya ya, total dari atas. Aslinya yang di atas ini, ketika nembak 0.08, ketika loss dia tetap 0.08. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Boleh nanya, Pak? Ya. Kalau kita sudah terlalu dalam gitu, Pak, kita mau untuk memberhentikannya itu spekulasinya gimana, Pak ya? Karena kan kita sudah sampai di modalnya misalnya sudah ketemu 5, tapi ini kalau kita berhentikan kan serba tanggung ya, kita berhentikan ternyata nanti profit gitu. Kalaupun enggak kita kena loss. Gimana sarannya, Pak? Terima kasih. Yang pertama kalau main single ya kalau saking apesnya itu dari pertama kalau seapes-apesnya itu di start pertama itu tidak ada profitnya langsung loss semuanya sampai level berapa gitu misalnya. Kalau main single itu berapa kayak ini ya. Di sini kan levelnya sampai 12. Kalau sebelumnya itu main-main seumpama sudah mau nyampe level 12, itu pernyataan ketika di start lagi itu akan melewati level ini. Jarang sekali dari start pertama langsung close dan sudah melebihi level. Artinya di pernyataan beruntunnya itu kan bisa dihitung. Kalau versi Pro itu sudah ada ya, yang terdalam itu level loss-nya itu ada. Tapi kalau versi LED ini kudu diperhitungkan. Artinya bisa dihitung, dilihat dari modal awalnya. Kalau sudah menyentuh level 11, tembakan sudah 81,
atau 10, tembakan 40, berarti ini sudah mencapai level 10. Nah, umpama di level 10 ini win, dia akan reset. Itu jangan dibiarkan, karena pernyataan loss selanjutnya itu bisa melebihi level. Jadi level sudah tidak kuat. Kalau sudah mau mencapai level maksimal, itu sebaiknya di stop. Jangan di start lagi. Kalau mau start lagi, ganti settingan. Kalau belum mendapatkan berapa target profitnya, ya jangan banyak-banyak. Soalnya semakin banyak di sana itu historinya itu ada. Kalau main single diukur dari level. Kalau sudah mau mencapai level maksimal, itu sebaiknya di stop. Itu main single. Kalau di awal sudah banyak merahnya, ininya aja yang dibalik. Iklonya dibalik. Dibalik itu sudah akan beda jalan robotnya. Ustaz, Ya. itu level maksimalnya itu baik win ataupun loss ya, hitungnya ya. Kan di sini cuma meresikukan 33%, Pak. Dari modal awal itu sudah kelihatan, itu sudah ada di level berapa, gitu Pak. Misal kayak ini kan sudah kelihatan, ketika tembakan sudah 0.16 berarti di sini masih level 2. Ketika mau nyampe level terakhir Pak, 3 dari maksimal. Semisal kena di level 9. Itu sudah mau mencapai level maksimal. Jadi sebaiknya itu di stop. Bentar ya Pak. Ini ada telepon. Halo? Maaf, karena ada panggilan darurat tadi. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Kalau main single, cuma yang dilihat itu levelnya. Jadi kalau sudah mau mencapai level maksimal, itu di stop. Jangan dilanjutkan. Karena yang terjadi itu akan loss, level yang maksimal itu juga akan jebol. Kalau single murni ya, single murni itu gampang batasannya. Mungkin masih banyak yang kebingungan ya kalau masalah single itu, soalnya jarang yang pakai. Mungkin cuma Pak ownernya yang masih pakai, itu pun jarang-jarang.
dia pasti sukanya tetap main multi. Apalagi pakai VPS Bapak owner. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini cuma seputar single dulu ya. Pak, mau tanya Pak, maaf. Ya. Itu yang kalau di stop tadi, misalkan mau di kedalaman 12 ya. Kalau kita stop itu dia reset ke awal atau bagaimana Pak ya? Itu kita klik stop atau stop jika untung? Yang kita kliknya. Main single murni ya. Iya, betul, single murni. Kalau main single risikonya yaitu kalau seumpama ketika sudah tembakan besar itu kan khawatir. Khawatirnya itu gimana? Kalau di stop rugi, sudah rugi. Kalau enggak di stop takut level itu juga sampai jebol kan gitu. Apesnya itu sampai jebol. Tapi biasanya sebelumnya itu sudah ada aba-aba. Sebelum level jebol itu sebelumnya itu sudah ada tanda. Misal itu sudah mau menyentuh loss maksimal. Seumpama ya kayak ini, anggaplah settingan kesempatan 46. Ini kan level maksimalnya kan 12. Kalau cuma merisikokan 33%. Masih. Nah, ini. Kalau seumpama di sini ini bisa dilihat dari sini. Modal 1000 itu bisa kuat sampai 13 level. Kalau 13 level berarti yang diresikukan 65%. Biasanya kalau single itu mau menyentuh level maksimal dia profit dulu. Bahkan yang paling sering itu di tembakan terakhir dia profit. Tapi saking khawatirnya itu di stop dulu karena takut jebol kan gitu. Di sini sudah kelihatan. Artinya dari modal awal itu sudah bisa ditebak. Sudah tahu itu ada di level berapa profitnya itu. Baru reset, profit lagi baru reset gitu. Kalau sudah mau menyentuh kurang 3 lah. Ketika sudah kurang 3 dari level maksimal itu mendingan di stop. Stop jika untung lah. Kalau di stop itu kanan rugi. Kecuali pas menyentuh di level 10 win itu langsung di stop. Ini Pak, ya. ini saya tadi ini maaf saya potong ya. Ya. Saya tadi juga pagi pernah tadi pagi coba di 1000 ya, saya lagi coba. Oke. Nah, itu di level pakai settingan single berapa, Pak? Ini. Pakai kesempatan tadi 60, Pak. 60. Kelipatan tadi 170 kalau enggak. 170, Pak. Level maksimal ya? Saya 8 ya, level 8. Modal awal? Tadi saya main di 10% sih Pak, karena untuk nyoba ya, saya kan baru Pak. Oh, kalau nyoba-nyoba iya Pak. Iya. Nah terus kalau main single ya, resikonya itu jangan di bawah 25% kalau single murni. Kalau di bawah 25%, misal kayak tadi cuma 10%, itu ya, betul. Keburu jebol itu Pak. Itu lama ndak akan, untuk mendapatkan 3% itu lama. Jadi ketika lama-lama itu keburu jebol. Makanya kalau single itu disarankan di atas 25%. Walaupun kan banyak ya, 25% banyak seakan-akan. Itu kan
25% itu loss bila levelnya itu sudah jebol, Pak. Artinya 8 kali beruntun, kan butuh segitu. Beda halnya dengan main multi. Kalau multi 25%, satu kali pernyataan loss itu bisa langsung terjadi. Ini perhitungannya level kalau single. Bukan langsung Level habis 25%, iya. Level itu kalau 8 kali level loss ya maksudnya? Iya. Jebol. Baru dia akan loss 25%. Misal ya, 0,5. Oh, berapa? 0,1. 0,4. 3 ya. Nah, ini 25%. Oh, ya. Ini loss 8 kali dulu, baru dia akan loss 25%. Bukan satu kali pernyataan, tapi 8 kali pernyataan beruntun. Kalau tidak beruntun itu tetap masih profit. Langsung saya pindahkan ke robotnya. Kalau 10% itu kurang, Pak. Kecuali itu dikombinasi dengan multi win atau multi target. Bisa 10% itu, Pak. Kesempatan 60 0,5. Uang dulu 170 level 8. Coba saya start. Itu langsung reset terus. Walaupun kesempatan besar, kalau lama runningnya itu akan tetap jebol. Ini tadi 3, baru 3 beruntun tadi. Kalau sudah sampai 6, itu sudah lampu kuning, mau merah atau jebol levelnya. Kalau untuk pemula emang disarankan di atas 60. Kesempatan 60. Tapi jangan pakai saldonya itu jangan banyak-banyak. Kalau untuk belajar pakai 102G lah. Nanti kalau sudah paham baru modal bisa dibesarkan. Nah, ini. Kalau ini saran dari saya, kalau main single murni, menurut saya itu Pak enakan di versi Pro. Ya terserah sih. Tapi kalau saya itu enakan di versi Pro. Kenapa? Kalau di versi Pro, ketika loss di low, kalau di Pro kan bahasanya buy sell. Iya. Kalau di Pro, ketika loss di sell atau di buy, dia tetap akan nembak terus buy. Kalau seumpama loss di buy, dia akan tetap satu arah. Itu mungkin nggak nyadar. Kalau di versi light ini tetap ya ngikut. Low 3 kali baru pindah ke high 2 kali. Low 3 kali, high 2 kali. Ya, tetap ngikut. Kalau di versi Pro itu tetap satu arah. Kalau loss di buy, dia akan buy sampai profit. Nah, menurut saya enaknya ketika satu arah itu dia nunggu sampai dia akan kembali ke buy profitnya. Ketika buy loss, dia tetap buy sampai profit. Ketika profit dia akan ganti. Kalau di Pro saya biarkan buy sell-nya itu tetap satu-satu. Biar gantian. Ketika dia sudah buy win, dia akan pindah ke low. Low win, dia pindah lagi ke buy gitu. Versi Pro dan Lens ini ada min plusnya lah. Nah ini sudah tapi kalau kena. Kalau saran Bapak lebih enak Pro Pak ya?
Kalau main single murni ya, Iya. bro. Tapi kalau kombinasi enakan di LED. Karena LED ini low dan high-nya ini enak. Tetap ngaca. Tidak satu arah ketika loss. Kalau di sini itu untuk kesempatan win-nya, untuk kesempatan profitnya besar atau gimana, Pak? Kesempatan presentase kerugian. Iya, persentase kerugian dan profitnya gitu. Lebih besar mana kalau misalkan di single itu digabung sama multiplier, multiplier ya? Yang tadi Bapak itu. Kalau multiplayer loss ini single murni, Pak. Kalau multiplayer win ini baru dinamakan single kombinasi. Kalau single murni, saya stop di kamu itu. Di sini cuma masih 4 ya. Ya. Cuma masih 4. Kalau 6 lalu win itu mending di stop. Karena tinggal 2 level lagi dia akan jebol. Ini sudah mendapat 0,5%. 1.000 1% 10 doge. Ini dapat 5 doge. Tadi kalau Bapak klik stop itu nggak dapat gitu Pak, yang 4 ini, yang 5 itu. Enggak, kan Bapak klik. Saya stop jika untung. Untung ya. Jadi ketika dia untung dia akan stop. Kalau single ketika di stop pas merah itu rugi. Yang jalan yang sebelumnya ini ruginya. Ketika profit kan sudah recovery loss-nya. Sudah recovery beserta profitnya gitu Pak. Ya. Itu main single. Ini cuma masih 4. Ini masih runningnya masih bisa panjang. Ya terserah, kalau seumpama enakannya ini tetap ngaca, hiklunya tetap ngaca, berarti mainnya di versi LED. Kalau ketika loss satu arah, itu mainnya di versi Pro. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Atau pengen nyobain settingan kesempatan berapa? Gitu. Ini baru dapat 1%. Kalau saya main single itu cuma 1% ngambilnya Pak. Tapi dibagi berapa sesi? 3 kali sesi lah. Kalau sempat itu bisa 3 kali sesi. Saya cari aman Pak. Daripada langsung 1 kali trade itu langsung 3%. Kan sarannya itu 3% per hari. 3% per hari. Tapi kan faktanya itu 3% per trading, Pak. Padahal itu saran dari manajemen itu 3% per hari. Itu aslinya itu sudah banyak. Di BO saja kan 0,5%. Itu pun masih nunggu. Masih dak-dikduk karena belum BEP. Kalau di sini kan ditradingkan sendiri. Tidak ada khawatir scam. Kalau pengen kelihatan besar, persennya pengen kelihatan besar, itu modalnya yang dibesarkan. Bukan nyari profit besar dengan modal kecil, sulit. Karena bila sudah mendapatkan target profit misal 3%, ketika di start lagi itu bukan tidak bisa. Bisa, cuma beresiko. Karena di sana itu sudah ada histori bahwa akun ini sudah mendapatkan 3%. Main amannya ya kalau saya 1% pindah robot. 1% pindah robot. Jeda 1 jam. Kalau sudah tidak punya robot atau cuma punya versi LED dan Pro, dari
pro, pindah dari lab pindah ke pro, sama-sama 1%, nanti main lagi, dibagi 3 sesi, gitu aja. Daripada langsung ngambil banyak tapi tidak konsisten, mending ambil yang sedikit-sedikit. Bukannya tidak bisa ya, bukannya tidak bisa, bisa. Cuma kan semuanya butuh proses. Jangan langsung melihat yang sudah langsung bisa profit 100%, 400%, 50%. Jangan langsung melihat ke itu. Karena dia kan sudah paham. Makanya dia bisa profit ratusan. Tapi kalau profit sampai ratusan itu saya tidak yakin sih kalau dia bisa profit konsisten dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya. Cuma tidak yakin kalau profit tiap hari 100%. Kalau dapat jodoh 100% ada enggak, Pak? Kalau di atas 100% ada. Bukan cuma ada, banyak. Banyak sampai ratusan persen banyak. Cuma ya itu resiko semua modal yang diresikokan. Ketika modal 1.000, ya resiko 1.000. Boleh nanya lagi, Pak? Ya. Sudah punya keluarga nggak, Pak? Nah, ini pertanyaan berat ini. Ya punya keluarga lah. Karena saya punya keluarga, masa enggak punya keluarga? Kalau Sun Gokong, iya enggak punya keluarga. Dia lahirnya dari Bukan batu. punya keluarga gitu, Pak. Sudah berkeluarga, Pak. Sudah berkeluarga gitu, Pak. Ini ngajak berantem. Mas Ustadz, pertanyaan saya udah diwakilkan sama Mas Kancil. Nah, wong saya tadi sore sudah peringatkan. Pertanyaan bebas, asal jangan satu itu, Pak. Enggak, takutnya Mas Fikri ada usernya yang ya gitulah. Udah apa-apa kan Mas Fikri kan udah paham ke Pak Ustadz. Siapa tahu jadi orang Tangerang kan gitu, Mas. OTW langsung. Amin, ya. Bimah Ridho. Okay. Ya, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Ini seputar single saja. Nanti kalau masalah multi langsung ke Mas Aris atau Mas Kancil. Mas Ustadz, pernah mencoba nggak permainan single ini dengan menggunakan bom? Belum pernah. Karena saya enggak suka main bom. Penting saya langsung one shot saja, Pak. Sukanya main hati. Saja ya. Ya, saya pribadi ya. Saya mending main one shot daripada main bom. Emang kalau masalah konsisten profit konsisten tuh ya Mas Ustadz sama Mas Oji jagonya. Oh ya enggak, Pak. Soalnya kalau main bom itu ya gimana ya? Loss itu enggak siap saya, Pak. Los enggak siap apalagi jodoh. Wah, itu lagi. Dari sini sudah ya. Sekarang saya coba kombinasi. Mungkin ini tidak pernah dipakai. Kombinasi small entry dibikin multi. Sedangkan best trade-nya single. Rata-rata di small entry single, di best trade multi. Karena temanya single trade ya tetap di best trade-nya saya tetap jadikan single. Oh iya, itu belum tahu saya. Boleh coba itu. Di small-nya multi tapi di best trade-nya single. Oke. Saya buka tab
level dulu. Saya setting dulu. Resikokan 2%. Yang seharusnya ada di pembuangan ini malah jadi rugi. 0.01 maksimal modal 9. Jumlah transaksi 55 lah. Kesempatan 60. Jumlah percobaan 1. Lipat modal 170. Loss maksimalnya ini besaran. Dua belas, ketiga kurang. Kurang. Anggap segini. Cuma contoh. 25. Berarti di sini maksimal modalnya 2. Sekarang base trade-nya kita setting single. Saya buka tabel panjang. Tadi loss maksimalnya 4 doge. 4 doge lebih. Kesempatan 60. Kelipatan modal 170. Jadi tadi maksimal loss maksimalnya 4 doge lebih, anggaplah 5 doge. Jadi saya nyari sekiranya satu pernyataan itu sudah mendapatkan 5 doge. Oh ini sudah ada. Ternyata 8. Kalau 7 masih rugi. 8. Keuntungan 5. Modal awal 8. $170. Ini sudah ya. Langsung saya start. Betul, tutupnya salah di bawah. Jumlah transaksi enggak. Satu kali menyentuh loss, pindah ke base trade, pindah ke small lagi. Small multinya masih banyak yang hijau, nunggu merah baru dia akan pindah ke base trade single. Satu arah ya, high semua. Kalau di small ya cuma pilihannya high terus apa low terus. Itu sudah profit. Mungkin saya stop. Ini contohnya. Yang biasa dipakai, small dijadikan single, base trade dijadikan multi. Karena smallnya untuk pembuangan loss. Ketika loss sudah tercapai, dia akan main multi. Kebanyakan kan di situ pakainya. Saya pun dulunya pakai itu terus. Pakai kesempatan 22. Di sini small entry-nya saya isi 4.
Jadi ketika sudah 4 kali loss, dia akan pindah ke base trade. Jadi sudah 4 kali loss, berarti secara logika itu tinggal win-nya. Sudah banyak loss 4 kali. Makanya saya balik di base trade, saya tetap jadikan single karena temanya single. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Pak Ustadz, Ya, cara menentukan model awal 8 tadi gimana Ustadz? Mohon diulangi. ini Pak. Saya menentukan modal itu ini. Kerugian. Kerugian maksimal itu 4,2 doge. Jadi untuk recovery-nya ini seharusnya itu nyari sekiranya 1 kali pernyataan itu mendapatkan 5 doge minimal. Ketika sudah mendapatkan 5 doge kan sudah untung 0,7 doge kan. Jadi untuk recovery-nya saya pakai single. Jadi nyari di sini sekiranya di sini langsung dapat 5 doge. Kalau 7 sebenarnya juga profit, cuma dapatnya sedikit. Tadi loss maksimalnya 4,2. Kalau loss maksimal ya Anda akan selalu loss maksimal di sana. Pokoknya di sana ketika loss, anggaplah di sana saya hitungkan maksimal lossnya. Jadi recovery-nya saya pakai single. Ketika single langsung kena di pernyataan awal, langsung dapat 4,6. Kalau modal awal itu 7. Langsung tertutupi. Ketika loss, dia tetap akan ngemerti. Tetap recovery. Tapi kalau sampai 5 kali pernyataan itu loss, kalau modal 1000 berarti ini lossnya 586. Ngemarti ke level 6 dia tidak kuat karena di sini butuh 1500. Di situ ngitungnya Pak. Tapi jarang. Kalau sudah dipaduin kayak itu jarang. Ininya sampai jebol. Kecuali sudah mau hampir terdalam, yang asalnya ini kuat 5, ketika di pernyataan keempat sudah win, itu mending di stop. Karena selanjutnya takut jebol. Kayak ini. Ketika loss, dia langsung ngemarti 170%. Embak 21, dapat 12 doge. Nah ini, lossnya kan tidak maksimal. Cuma saya perhitungkan itu antisipasinya itu loss maksimal. Padahal di sini lossnya cuma 0,5. Kan jauh. Tidak ada yang loss maksimal di sini. Malahan panjang. Ini loss 0,004. Kenapa di sini jarang untuk ketemu loss maksimal? Ya saya pakainya jumlah TRX dikecilkan. Kalau apesnya ya bisa 1 kali pernyataan langsung loss maksimal seperti kata siapa tadi, kata Pak Budi ya. Yes, Sir. Langsung loss maksimal itu saking apesnya. Nah, terus gimana cara recovery-nya? Tapi kalau di pernyataan awal langsung loss itu jangan di stop ya. Karena besar kemungkinan, 90% kemungkinan 3 tembakan setelahnya itu profit. Kalau loss lagi itu berarti sudah jatuh kena tangga bulan. Ada pertanyaan lagi? Putar single. Semuanya sudah saya kombinasi ya. Tinggal bisa dikembangkan sendiri. Kalau tidak ngerti ya bisa langsung tanya sama Pak Fikri, sama Bapak owner atau adminnya.
orang dengan siapa saja ini. Wah, Bapak Rukyat, wah ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak. Siap. Biasanya Pak Rukyat ini pakai settingan apa? Kok kayaknya cuan terus. Pakai multi aja. Wah, emang kalau single ini lama dapatnya, Pak. Jadi cukup saya aja yang bersabar, Pak. Siap. Jodoh aja saya sabar nunggunya, Pak. Apalagi profit, Pak. Betul. Nah, itu tuh owner nanyain tuh. Ya, Pak. Apaan tuh Pak owner? Siapa istrinya yang belum? Ustadz, kapan ke Tangerang, Pak Ustadz? Apa, Pak? Kapan ke Tangerang? Nggak tahu, Pak. Kalau nggak ada perintah, saya nggak bisa langsung cus, Pak. Oh, gitu ya. Siap, yang penting sehat selalu, Pak Ustadz. Amin, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Amin. Monggo dilanjut, Pak Ustadz. Ini apalagi yang mau dijelaskan ini ya. Ini sudah saya kombinasikan semua. Small entry biasa sudah dipadukan dengan multi win, multi target. Dan ini sekarang saya balik, small entry-nya saya dijadikan multi, di best trade-nya tetap main single. Kalau small entry-nya di single, best trade-nya di multi, ini sudah keluar dari tema ya. Karena tema malam ini single. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan single. Tapi jangan termasuk saya. Nggak boleh nanya itu. Nggak ada pertanyaan lagi kayaknya ini ya. Apa saya tutup saja? Karena mungkin masih kebingungan. Kalau masalah single, jarang yang make. Bahkan di sini pun tidak ada. Cuma saya saja yang main. Di sini adanya yang main barbar, main multi. Mayoritas ya sama, main multi. Karena tidak mau lama-lama nunggu profit. Maunya 1 atau 2 sampai 3 kali pernyataan itu sudah tercapai 3%. Biar bisa ganti robot atau bisa kemana gitu. Pak Fikri. Mana Pak Fikri ini? Ya, Mas Ustadz ada. Gimana ini Pak? Kayaknya enggak ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya mungkin masih bingung Pak. Kalau ada pertanyaan. Ya, ini kan tahu masalah single ini karena adalah hasil dari si multi itu sendiri sebetulnya. Ya teman-teman itu pada paham. Artinya kan seperti ini, di saat kita bermain single jam berkasih 1 lalu di multi 550 itu sama hasilnya. Ya, cuma lebih cepat. Main single ini di pernyataan, mainnya itu di pernyataan. Main single, yang disebut single itu dalam tiap satu pernyataan ini berisi satu transaksi. Kalau main multi seperti biasanya itu jumlah TRX misal 200 lah langsung ke maksimal. Dalam satu pernyataan itu sudah terjadi 200 transaksi. Maka profitnya itu bisa berlipat. Yang biasanya tadi profitnya itu cuma 8, anggaplah dapat 8, itu ketika profit semua di pernyataan 200 itu sudah dapat berapa. Tapi tidak mungkin. Kalau itu sampai profit semua, sulit.
Tapi tidak tahu, kita itu tidak tahu dalam 200 pernyataan itu profitnya itu berapa, lossnya itu berapa. Makanya kita tidak tahu. Kalau seumpama langsung kena loss maksimal di main multi, berarti di dalam 200 pernyataan tersebut itu banyakkan lossnya. Bahkan itu sampai maksimal lossnya. Makanya langsung terjadi presentasi kerugian seumpama 30%, langsung itu loss 33%. Atau dua seumpama biasa merisikokan 20% main di multi, ketika loss langsung 20%, berarti dalam pernyataan seumpama 200 jumlah transaksi, di dalamnya itu sudah banyak sekali lossnya. Makanya itu tidak bisa ditebak kalau main multi, cuma bisa diantisipasi. Bisa dilihat dari volume atau dari profitnya. Kadang volumenya normal, seperti kata Pak Budi, tapi di profitnya itu tidak normal. Seumpama normalnya itu anggaplah 15 sampai 18 di volumenya, sedangkan profitnya itu beda. Biasanya itu dapat 234, 234, di profitnya itu malah dapat 0,5, kan jauh. Itu sudah tanda-tanda mau kena loss. Cuma bedanya single dengan multi itu percepatan. Kalau single 1 kali pernyataan itu cuma 1. Kalau multi bisa diisi 200, sama halnya ini 200 pernyataan di main single, nunggu 200 pernyataan dulu. Kalau di multi dalam satu pernyataan itu sudah bisa langsung selesai. Itu bedanya. Bedanya cuma di jumlah transaksi. Pak Ustadz. Ya. Sedikit ya Pak Ustadz. Ini kita bicara mengenai volume ya. Ya. Ini saya penasaran tadi, ini sebenarnya bagi teman saya, bukan saya sendiri sih ya. Itu ada volume itu ada 22, profitnya 7. Ada 21, profitnya 7. Langsung yang ketiga itu ada volume 422, langsung lossnya loss maksimal. Nah, iya, itu. Kenapa ya? Itu sudah melebihi level di sini. Ini baru pernyataan ketiga, Sat. Baru mulai. Nah, iya, ini, Pak. Ini di multi ya, di multi ini. Iya, di multi. Di multi itu enggak bisa ketebak, Pak. Level itu langsung loncat, bisa langsung loncat. Bahkan itu bisa melebihi level maksimal. Misal di sini 17%. Bisa dilihat dari sini. Volumenya itu ada di sini. Di sini kan volumenya itu maksimal modal kan 104 di sini. Modal awal di sini, maksimal modalnya di sini. Ada batasannya. Jadi dia nggak akan lebih. Kalau dia sampai lebih, itu pernah. Kalau dia sampai lebih, itu sudah tidak wajar. Mayoritas itu loss. Tapi kebiasaan saya ketika jumlah transaksi itu dikecilkan, walaupun ini loncat, itu masih profit. Walaupun loss itu jarang untuk kena langsung maksimal. Walaupun di sini sudah loncat. Dan ketika sudah loncat, ketika loss itu langsung kena loss maksimal di sini 17%. Makanya yang perlu dijaga volumenya itu ini. Ketika tembakan sudah lebih dari 38 logi di volumenya itu, berarti di sana itu sudah ada di level 8. Cuma masih profit. Itu yang perlu dijaga. Kalau normalnya ya di sini.
Karena di sana itu jumlah transaksinya itu banyak. Misal Tadi saya jumlah transaksinya sudah cuma 56 Ustaz. Itu. Udah diperkecil sebenarnya. itu kan saking apesnya dari pertama itu bisa langsung kena. Coba Gitu ya. settingannya kayak apa, Pak? Mungkin saya Nanya? nanti settingan di sini. Iya. Ini saya pakai ada 3-4 kali itu ketemu merah tapi merahnya kecil. Nah, pas teman saya pakai langsung kena yang seperti ini. Nah, iya, makanya enggak mungkin sama hasilnya, Pak. Kadang di edukator itu bikin settingan dia sendiri loss, malah ketika dikasihkan itu profit. Chainnya chain 45. Jumlah transaksi Chainnya chain 45 tadi ya. ya, Chain 45. Kasih 56. 6 modal awal. Enggak, sudah. Excelkan saja ya. 45 100. Tadi malam itu ya. Tadi malam ya. Oh. Ya hampir sama kayaknya. Iya, betul. Levelnya 12. oh, langsung ngambil 11. Oh, 11. Modal awal 0.5 kayak 1. 1. 20%. Tadi modalnya 2.000 tadi. Modal 2.000. Sama aja berarti, sama aja ya. Berarti kalau mau 2.000 ya. presentasi kerugiannya itu berapa? 2% betul segitu. 20%. Oh, 20% Ya. ya, sama kan persennya saja di sini. Ini pas, nah ini takut lupa ya. Takut lupa nggak diuang. 56 0.1 101 100 sudah benar. Oh, target profit langsung ngambil 3% ya, Pak? Ya. Saya enggak isi ini ya, karena saya stopnya itu manual. lima 56 01 101. Ini sudah, walaupun sudah lama runningnya, ini tetap ya. Oh, ada small entry-nya, lupa. Tidak keluar internetnya ini. Oh, itu volumenya sudah lebih. Itu aslinya di stop. Ngaco. Yang ngaco itu. Iya. Tapi saya biarkan. Nah, ini. Walaupun ngaco, karena walaupun ngaco, saya berani tetap biarkan. Aslinya ini di stop. Ini kan lebih ini. Padahal maksimal modalnya cuma 101. Ini malah volumenya 112. Dapat dari mana ini? Makanya ke bawahnya ini biasanya terjadinya di 1 sampai 3. Kalau tidak di stop. Ketika volume itu sudah melebihi maksimal modal, di bawahnya itu biasanya terjadi di 2 atau 3. Di 2 atau 3 itu loss. Bukan 100% loss ya, enggak. Cuma itu akan terjadi. Bukan pasti terjadi, akan terjadi. Tapi saya biarkan. Di sini sudah besar lagi, ngaco lagi. Makanya di sini terjadi loss. Tapi lossnya cuma 1. Padahal di sini 20%. Ini saya biarkan lagi. Sampai tercapai profit 3%. Ini kalau di singlenya udah ini ya, maksudnya kalau singlenya udah jejak ini ya. Oh, iya, karena kalau single ternyata tidak ada pertanyaan, Pak. Sedikit pertanyaannya. Kalau belum biasa main single, Pak.
Enggak, maksud saya ini volume ini terjadinya kalau kita bermain di single ini udah Iya, jejak. kalau main di single ini sudah ada di level 11 dia baru kena. Baru dia los ketika level 11, level yang paling dalam dia profit. Ini juga level paling dalam lagi, 111. Kalau 24 ini masih ada di level 89. Ada di level 9. Kan ini kurang 2 lagi dia akan jebol. Makanya di sini langsung terjawab dia akan jebol. Tapi di sini masih profit. Sama, perhitungannya tetap sama dengan single. Cuma itu bedanya di jumlah transaksi, langsung banyak. Sini langsung 3%. Ya jangan cuma berpatokan 56 terus. Pokoknya acak lah 54 atau 47, 48. Terserah. Kalau saya tetap mainnya itu di jumlah transaksi. Kalau main multi selalu saya kecilkan. Cuma resiko ya di sini 15 sampai 20%. Mungkin ada pertanyaan lagi. Juga saya selalu memakai 32 atau 23 atau 43. Jarang pakai 21 atau 54 45 jarang. Kalau main multi, kalau main single tetap 23 32. Terserah masing-masing. Kalau seperti Pak Dewa itu 54. Ada lagi 21. Beda-beda enaknya itu gimana. Soalnya gaya trading kita itu beda-beda semuanya. Semua member itu juga beda gaya tradingnya pasti. Dan ada pertanyaan lagi. Ini sudah tidak main ya, sudah tidak penjelasan tentang single karena masih bingung masalah single. Tapi dapatnya masih wajar karena tembakannya 112, di sini dapat 13, di sini volumenya 111, di sini dapatnya tetap 13. Ini 111 dapatnya 13,9. Ini volumenya lebih besar tapi dapatnya lebih kecil. Berarti di sini terjadinya di 56 transaksi di dalamnya itu banyakkan di sini profitnya. Walaupun modalnya itu lebih sedikit. Artinya di volumenya itu lebih sedikit, tapi profitnya di sini lebih banyak. Kalau main multi sulit untuk nebak, cuma bisa diantisipasi. Gitu. Ya enggak harus ngikutin saya dengan jumlah transaksi yang dikecilkan, enggak harus, terserah masing-masing. Kalau pengen cepat ya bisa didobelkan dari 56 misalnya dan jadi 112 transaksi. Cuma di sini max trade pakai manual boleh. Kalau jumlah transaksi yang kalau saya biasa bilang seperti ini, kalau jumlah transaksi di atas 100 itu max trade-nya 3 sampai 4 saja. Jangan sampai running lebih. Biasanya itu akan terjadi loss. Karena sudah banyak terjadinya transaksi di dalamnya, misal 120. Ini satu kali pernyataan 120. Kalau dikalikan 4 itu sudah 480 transaksi. Kalau sampai di running lagi jadi 5
transaksi berarti sudah 600 transaksi. Secara logika, apa itu tidak akan loss kalau sudah terlalu banyak. Kalau di bawah 100, misal 80, itu bisa 6 sampai 8. 6 sampai 8 transaksi. Separuhnya berarti. Lebih amannya ya 6. Tapi bukan aman 100% ya, bukan aman 100%. Cuma lebih amannya. Kalau jumlah transaksi sedikit kayak tadi, seperti yang main small entry dipadukan dengan single trade di sini, itu runningnya panjang. Padahal level saya tidak pakai maksimal, pakai tengah. Cuma jumlah transaksi aja yang saya kurangi. Jadi loss-nya itu sulit. Bisa panjang. Kadang kena tapi tidak kena maksimal. Jarang untuk kena maksimal, jarang. Bukan tidak mungkin tapi jarang. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah penjelasan multi. Untuk selengkapnya penjelasan multi nanti bisa hubungi admin masing-masing. Karena kalau main multi ini banyak yang paham. Bahkan semuanya itu paham tentang main multi. Tidak ada pertanyaan lagi? Apa saya tutup meeting Zoom malam ini? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Fikri gimana? Saya cukup. Teman-teman, boleh banget teman-teman. Baik, saya tutup saja ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangan saya tentang penjelasan ya, yang masih terbata-bata. Karena saya masih baru kalau untuk meeting Zoom global. Karena saya biasa ngisi itu cuma di privat. Kalau di global ini masih kurang berani. Baik, saya tutup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Fikri. Makasih banyak Mas Budi, makasih banyak. Terima kasih Pak.